bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini Tuhan masih perkenankan kita untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Untuk itu semuanya bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekolah minggu, siapa di sini yang pernah lihat adik bayi? Atau yang di rumahnya punya adik bayi? Iya, kalau ada adik bayi pasti kita sangat senang ya. Tapi kalau dia menangis, kira-kira kita sedih tidak? Kita juga sedih ya kalau lihat adik bayi menangis. Ya, adik bayi itu bagaimana caranya supaya dia tidak menangis? Ada yang tahu bagaimana caranya? Ya, ternyata adik bayi itu harus dijaga sama mama, harus dijaga sama papa, dan harus juga dijaga sama kakaknya. Dan dia juga memerlukan kasih sayang. Iya, tetapi anak sekolah minggu, ada seseorang yang tidak suka dengan kehadiran adik bayi. Kira-kira siapa ya? Ya, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat segala penyertaan yang Kau telah berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau sudah memperkenankan anak sekolah minggumu untuk beribadah. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah anak sekolah minggu yang akan mendengarkan, dan berkatilah juga ibu guru yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini bisa berkenan buat kami semua Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pada waktu itu di Mesir ada seorang raja yang sangat kejam. Dia tidak suka dengan kehadiran seorang bayi, dengan kelahiran anak-anak bayi. Oleh karena itu dia menyuruh semua pasukan-pasukannya untuk menangkap anak bayi itu dan membunuhnya. Kenapa dia takut? Karena dia takut apabila di Mesir itu semakin banyak bayi lahir, semakin banyak penduduknya dan semakin banyak orang yang akan melawannya. Dan pada saat itu juga Tuhan mengirimkan seorang anak bayi tiba-tiba lahir di Mesir. Dan anak bayi itu kalau dia sudah besar, dia akan menjadi penolong untuk orang Israel. Ya, anak sekolah minggu, anak bayi itu lahir dengan kuat. Dia punya badan kuat dan sehat. Dan orang tuanya sangat ketakutan. Dia berkata bahwa bagaimana caranya ini? Saya harus menyembunyikan anak saya ini. Dan dia berusaha menyembunyikan anak itu selama 3 bulan lamanya. Dan dia pun berpikir bagaimanapun saya harus menyelamatkan anak-anak saya ini. Bagaimana caranya supaya saya bisa menyembunyikan anak saya ini. Dan mereka berpikir untuk membuatkan sebuah keranjang. Mereka membuat sebuah keranjang dan menaruh anaknya di dalam keranjang itu. Dan setelah itu mereka membawa anaknya ke Sungai Nil. Di Sungai Nil itu ada semak-semak yang sangat tinggi. Dan dia menyembunyikan anaknya di semak-semak itu sehingga orang-orang tidak dapat melihatnya. Karena kalau orang-orang melihatnya pasti anak bayi itu akan diambil dan dibunuh. Sementara itu
anak bayi ini mempunyai seorang kakak perempuan bernama Miriam. Miriam ini sangat sayang kepada adiknya. Karena begitu sayangnya sama adiknya, dia pun selalu menjaga adiknya dengan jarak yang jauh. Walaupun adiknya disembunyikan di semak-semak, dia menjaga dengan jarak yang jauh. Dia pun berdoa kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan tolong lindungi adik saya. Semoga dia tidak didapat oleh orang Mesir. Ya, pada waktu itu Miriam tidak henti-hentinya meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan pada suatu hari tiba-tiba putri raja pergi ke sungai Nil bersama dayang-dayangnya. Apa yang mereka lakukan? Putri raja ingin mandi di sungai Nil itu. Dan ketika dia mandi, tiba-tiba dia melihat sebuah keranjang. Dia menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil keranjang itu. Dan dia mengambil keranjang itu dan dia membukanya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara ngia, ngia, ngia. Wah, anak bayi itu menangis. Dan Tuhan menggerakkan hati putri raja itu untuk mengambil anak itu. Dan karena kasihannya putri raja, dia berkata, wah kasihan sekali anak bayi ini. Saya harus mengambilnya, karena kalau saya tidak ambil ini anak bayi, dia akan dibunuh. Dan saya harus membawanya ke istana. Dan pada waktu itu juga, karena ini bayi kasihan masih menangis-menangis, dia berpikir, bagaimana caranya saya membawa ke istana? Ini anak bayi masih membutuhkan susu, air ASI dari ibunya. Dan pada waktu itu juga, Tuhan memberi kekuatan kepada Miriam, sehingga dengan beraninya Miriam menghampiri putri raja itu. Dia berkata bahwa, putri-putri, jikalau engkau berkenan, izinkan saya untuk mencarikan ibu untuk menyusui anak bayi itu. Dan karena putri raja kasihan dengan anak bayi ini, dia pun berkata, baiklah, bawalah ibu itu ke hadapanku. Dan pada waktu itu juga Miriam pun pergi memanggil ibunya dan pergi ke hadapan putri raja. Dan pada waktu itu juga putri raja berkata, ibu, bawalah bayi ini dan susuilah dia. Saya akan memberikanmu imbalan atau nafkah untuk sebagai gantinya ini. Dan pada waktu itu juga ibunya mengambil bayi itu dan dia sangat senang. Dia bersyukur kepada Tuhan karena akhirnya bayi ini diambil oleh seorang putri. Karena ada dengan kehadiran putri ini, bayinya selamat. Dan dia pun membawa pulang bayi itu, dia susui, dia besarkan. Dan beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, karena bayi ini sudah besar, dia pun kembali pergi ke hadapan putri raja dan dia memberikan kepada putri raja bayinya itu. Dan pada waktu itu juga putri raja mengangkat anak itu. Dia mengangkat anak itu sebagai anak angkatnya dan dia diberi nama Musa karena bayi itu diambil dari air. Ya, anak sekolah minggu, kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan dalam menyelamatkan Musa. Tuhan menggerakkan hati Miriam untuk berani bicara kepada Tuan Putri. Tuhan menggerakkan juga Tuan Putri sehingga mengambil Musa dari air itu, sehingga Musa masih bisa bertahan hidup. Dan bukan cuma itu, Musa juga diangkat anak oleh putri raja. Begitupun dengan kita anak sekolah minggu. Kalau misalnya kita dalam kesusahan, kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh khawatir, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu menolong kita dan kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Demikianlah cerita kita. Nah, ya, judul cerita kita pada minggu ini yaitu Musa dilahirkan. Bu Guru ulangi, judulnya Musa dilahirkan. Bahannya dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Ya. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia
tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Ya, Ibu Guru akan bacakan anak sekolah minggu. Kalau misalnya ada Alkitab di dekatnya, silakan sama-sama kita buka, kita akan sama-sama bacakan. Tapi kalau misalnya tidak ada, dengarkan Ibu Guru membacakannya. Yang terambil dari Keluaran 2 ayat 5 sampai 8. Keluaran 2 ayat 5 sampai 8 berbunyi demikian. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri." Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, mari kita siapkan persembahan kita. Jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop. Mari kita memberikan dengan penuh sukacita tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan Emas dan Perak. Emas dan perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Ya, tiba saatnya kita akan doa syafaat dengan doakan persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan kesempatan buat anak sekolah minggumu mendengarkan sebagian dan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau selalu memimpin anak sekolah minggumu, Engkau selalu memberikan kepercayaan buat anak sekolah minggumu. Ketika mereka menghadapi kesusahan, mereka harus yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau telah memberi kesempatan buat kami memberikan sebagian berkat yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Berkatilah persembahan-Mu ini kiranya dapat berguna bagi kelebaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan kami ingin mendoakan buat anak sekolah minggu-Mu yang berada di rumah Tuhan. Sertailah mereka dalam belajar, dalam bermain, dan dalam segala apapun itu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan meninggalkan anak sekolah minggu-Mu. Engkau selalu mendampingi anak sekolah minggu-Mu Tuhan, terkhususnya pada saat ini mereka masih melakukan proses belajar di rumah Tuhan. Berikanlah selalu mereka kepintaran Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga buat kedua orang tua yang ada di rumah Tuhan. Berikan kesabaran kepada mereka, semoga mereka bisa memimpin dan mendidik anak-Mu dengan baik Tuhan, dan berkatilah juga pekerjaan mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin juga mendoakan buat anak sekolah minggu-Mu yang
sedang kelemahan tubuh Tuhan, hadirlah sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan anak-anakmu ini Tuhan. Berkatilah obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi Tuhan, kiranya mereka bisa sehat kembali Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin juga mendoakan buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, pada saat ini bangsa dan negara kami masih dilanda dengan virus corona Tuhan. Berikanlah kesabaran buat kami Tuhan, jauhkanlah kami dari virus ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir memberikan selalu kesehatan buat kami, Engkau hadir memberikan kesabaran buat kami. Kiranya virus corona ini Tuhan bisa jauh daripada kami, dan kiranya Engkau bisa memulihkan bangsa kami sehingga kami kembali bisa beraktivitas dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu semuanya bangkit berdiri, kita mengangkat pujian satu kali lagi. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap brakdor. Saya laskar Kristus, siap brakdor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita ulangi satu kali lagi semuanya, bergerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap brakdor. Saya laskar Kristus, siap brakdor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.